Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Yeti Husnul HSEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Business Communication and Negotiation. Nama saya Suci Puspitasari dengan NPM 0211232228. Apa itu komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, seperti ras, etnik, adat istiadat, dan sosial ekonomi. Komunikasi ini dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Di dalam komunikasi antar budaya, pentingnya pemahaman komunikasi antar budaya dalam konteks global. Menghindari kesalahpahaman. Pemahaman komunikasi antar budaya membantu menghindari kesalahpahaman yang dapat timbul akibat perbedaan bahasa, norma, dan nilai budaya. Meningkatkan efektivitas komunikasi. Dengan memahami aspek budaya orang lain, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan mencapai tujuan komunikasi dengan lebih baik. Membangun hubungan dan kepercayaan. Kemampuan untuk berkomunikasi secara antar budaya membantu membangun hubungan dan kepercayaan dengan orang dari budaya lain. Menghargai keanekaragaman budaya. Pemahaman komunikasi antar budaya memungkinkan kita untuk menghargai dan merayakan keanekaragaman budaya di dunia ini. Memahami tantangan dan peluang dalam komunikasi antar budaya. Tantangan dalam komunikasi antar budaya dibagi menjadi 3. Ada perbedaan bahasa, perbedaan nilai dan keyakinan, dan perbedaan norma dan etika. Perbedaan bahasa adalah kesulitan memahami bahasa dan aksen yang berbeda. Perbedaan nilai dan keyakinan tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik. Perbedaan norma dan etika, mengatasinya penting untuk belajar tentang budaya orang lain, menghormati norma dan etika mereka, dan bertanya secara sopan jika ada ketidakpastian. Peluang dalam komunikasi antar budaya adalah memperluas wawasan dan pemahaman tentang dunia. Dengan berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda, kita dapat belajar tentang nilai, norma, dan kepercayaan yang berbeda-beda yang ada di dunia ini. Komunikasi untuk mengatasi perbedaan budaya yang efektif dalam konteks antar budaya melibatkan beberapa strategi. Ada penghormatan, pendidikan budaya, empati, komunikasi nonverbal, dan dialog kultural. Penghormatan itu menghormati anggota budaya lain dan memahami norma serta nilai-nilai mereka. Pendidikan budaya itu mempelajari karakteristik budaya yang berbeda, termasuk bahasa, simbol, dan cara berinteraksi. Di sini ada empati, menempatkan diri pada posisi orang lain untuk memahami perspektif mereka. Komunikasi nonverbal, memperhatikan isyarat nonverbal yang dapat memiliki makna yang berbeda di setiap budaya. Dialog kultural, menggunakan pendekatan dialog untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik antara budaya. Dengan menerapkan strategi pendekatan komunikasi ini, komunikasi antar budaya dapat menjadi lebih efektif dan harmonis. Fungsi komunikasi antar budaya itu dibagi menjadi 2, ada fungsi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi pribadi itu terdiri dari menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan, dan melepaskan diri. Kalau fungsi sosial itu terdiri dari fungsi sosial pengawasan, menjembatani, sosialisasi nilai, dan menghibur. Komunikasi antar budaya itu dibagi menjadi 5. Ada relativitas bahasa, bahasa sebagai cermin budaya, perbedaan antar budaya, interaksi awal dan perbedaan antar budaya, dan memaksimalkan hasil interaksi. Di sini ada bentuk komunikasi antar budaya. Bentuk komunikasi antar budaya itu dibedakan menjadi 3. Ada komunikasi internasional, komunikasi antar ras, dan komunikasi antar etnis. Komunikasi internasional itu adalah bentuk komunikasi antar budaya yang terjadi antara 2 negara atau lebih. Kedua, ada komunikasi antar ras. Bentuk komunikasi ini memiliki ciri utama yaitu komunikan dan komunikator. Berasal dari ras yang berbeda. Ras sendiri merupakan klasifikasi sekelompok individu berdasarkan karakteristik biologis. Ketiga, ada komunikasi antar etnis. Komunikasi antar etnis adalah bentuk komunikasi yang mana proses komunikasinya berasal dari etnis yang berbeda. Selanjutnya di sini ada faktor terjadinya komunikasi antar budaya.
Ada mobilitas, ekonomi, dan imigrasi. Mobilitas itu misalnya perjalanan dari negara satu ke negara lainnya, bukan menjadi hal yang khusus lagi. Atau kegiatan seperti ini sudah menjadi kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat. Ada ekonomi. Seperti contohnya negara Indonesia yang memiliki ekonomi yang berkembang akan mengalami ketergantungan dengan negara yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi. Dan yang terakhir itu ada imigrasi. Sudah tidak aneh lagi ketika kita berjalan di rumah sendiri, kita melihat orang asing di sekeliling kita. Hal itu terjadi karena adanya kegiatan imigrasi untuk suatu kepentingan. Studi kasus dan contoh komunikasi antar budaya dibagi menjadi 3. Ada negosiasi bisnis, kerjasama tim, dan hubungan interpersonal. Negosiasi bisnis adalah sebagai bentuk interaksi sosial di mana pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda berusaha mencapai kesepakatan. Kedua, ada kerjasama tim. Adalah proses di mana individu bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 3. Ada hubungan interpersonal. Adalah membangun hubungan yang harmonis dengan orang dari budaya yang berbeda. Contoh studi kasus komunikasi antar budaya itu di Indonesia, konflik antara suku Dayak dan suku Madura disampit pada tahun 2001. Di sini ada kesimpulan dan implikasi praktis. Ada meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi adalah proses pengembangan keterampilan yang memungkinkan individu untuk berinteraksi secara lebih efektif dengan orang lain. Membangun hubungan. Proses interaksi dan pengembangan koneksi antara individu atau kelompok yang bertujuan untuk menciptakan ikatan yang lebih kuat dan saling menguntungkan. Menghindari kesalahpahaman. Mencegah konflik dan miskomunikasi akibat perbedaan budaya. Cara menghindari kesalahpahaman itu caranya gunakan bahasa yang jelas, tanya dan konfirmasi, perhatikan konteks dan hindari komunikasi melalui media sosial untuk hal-hal sensitif. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.